Lulus kuliah, langsung ikut tes CPNS, dan lulus. Ini dia triknya. Halo, saya Ami. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Karena ini kan sebentar lagi rame-rame tes CPNS ya. Jadi semoga bisa sedikit memberikan insight atau dari pengalaman-pengalaman saya. Mungkin ada yang berminat untuk ikut CPNS, mungkin bisa diterapkan juga. Nah, triknya apa sih gitu? Jadi tahun 2014 saya bulan Agustus itu lulus kuliah di satu universitas, tapi di bulan Desember 2013 saya juga lulus di satu universitas yang lain. September itu dimulai pendaftaran. Nah, bulan September daftar, kemudian kalau tidak salah waktu itu tesnya itu bulan Desember 2014, dan bulan Januari atau Februari itu pengumuman, dan alhamdulillah lulus. Saya tidak mau mengatakan ini trik, tapi saya mencoba menceritakan pengalaman saya gitu ya, apa yang saya lakukan selama masa persiapan tes itu. Jadi memang yang awalnya ikut tes itu adalah suami saya. Suami saya ikut tes, tapi saya ikut menemani belajar gitu, karena dia itu bukan tipe orang yang bisa membaca, harus mendengarkan gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya mencoba merekam suara. Misalnya saya baca buku tentang sejarah Indonesia, kemudian direkam, nanti rekamannya akan dia dengarkan dimanapun gitu, ketika dia misalnya di bis atau di mana lagi berkegiatan dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung mungkin itu juga membuat saya minimal kalau terbaca tuh ada sedikit-sedikit hal-hal yang masuk gitu ya, meskipun sebetulnya waktu itu hanya sekedar membaca saja gitu, untuk direkam, untuk dipelajari oleh suami saya. Nah, saya sendiri waktu itu karena masih sibuk ada freelance di satu tempat, jadi tidak fokus untuk belajar di CPNS ini gitu. Tapi untuk membantu suami hanya sekedar membaca itu saya lakukan beberapa kali gitu. Jadi rekamannya tuh lumayan sih, ada beberapa. Ada yang tentang Undang-Undang Dasar, kemudian yang sejarah Indonesia. Kemudian ketika tes, trik apa sih yang khusus gitu ya, yang bisa saya berikan ke teman-teman untuk mengerjakan soal-soal CPNS ini gitu ya. Ya, ini ada sedikit tips dari saya untuk mengerjakan soal-soal yang sebegitu banyaknya dalam waktu yang terbatas gitu ya. Nah, kalau saya lupa deh waktu itu soalnya ada berapa, kalau nggak salah waktunya 90 menit, soalnya 100 berapa gitu ya, saya lupa. Intinya waktunya itu terbatas. Nah, gimana cara saya mengerjakannya? Saya itu punya prinsip bagaimanapun si soal itu, bagaimana caranya harus bisa saya baca semuanya dulu gitu. Jangan sampai ada soal yang saya belum baca tapi keburu waktunya habis, akhirnya tidak terisi. Karena siapa tahu soal-soal yang belum saya baca ini ternyata adalah soal-soal yang sangat mudah gitu untuk diisi gitu. Nah, akhirnya gimana ya caranya saya mencari trik? Oh ya sudah. Jadi caranya adalah saya mencoba membaca setiap pada kesempatan pertama begitu waktunya tet gitu ya mulai, saya membaca semua soal-soal di sana dengan secara cepat gitu. Soal yang bisa saya kerjakan dalam sekali baca langsung saya isi, tetapi soal-soal yang panjang yang membutuhkan waktu untuk membaca saya skip, dan soal-soal yang susah yang ketika saya baca ternyata saya nggak bisa jawab, belum bisa jawab, belum yakin, saya juga skip gitu. Nah, ini untuk apa? Ini juga untuk mengukur atau memetakan sebetulnya berapa sih jumlah soal yang kita yakin jawabannya itu benar gitu. Jadi disisir dulu, saya baca sekali, ketika misalnya bisa dalam sekali baca saya langsung jawab, soalnya panjang saya skip, soalnya susah saya skip juga gitu, sampai akhir. Ini biasanya selesai dalam setengah jam. Waktu itu gitu ya, saya bisa biasanya selesaikan putaran pertama itu membaca semua soal dalam setengah jam. Ketika kita sudah tahu semua soal itu gambarannya seperti apa, jadi kan maksudnya kita punya gambaran, oh soal-soal yang di sini nih yang lebih mudah untuk nanti dikerjakan di kloter kedua misalnya. Oh, yang di sini mah nanti aja, soalnya ini mah harus ngotret, harus oret-oret, harus gambar-gambar, ya udah ini mah di skip dulu aja. Jadi kita punya gambaran itu gitu di putaran kedua. Nah, di putaran pertama juga karena semua jawaban yang kita isi itu
semuanya yakin gitu karena kita bisa menjawab di putaran pertama, itu bisa memetakan sebetulnya kira-kira berapa sih nanti skor kita gitu ya, yang yakin itu minimal skor yang kita dapat itu minimal sekian puluh misalnya, karena kita yakin di semua soal itu kita benar jawabannya. Nah, setelah 30 menit pertama, saya lari ke yang soal yang ragu-ragu juga di putaran pertama saya tetap isi. Saya misalnya, aduh ini bisa deh, tapi saya ragu, ini tuh bener apa enggak, saya tetap isi. Tapi biasanya saya tulis nomor soal itu, yang ragu-ragu itu nomornya berapa di kertas kotretan gitu, untuk nanti dicek kembali ketika waktunya masih tersisa. Kalau misalnya waktunya tidak tersisa, ya sudah gitu, yang penting soalnya sudah diisi gitu. Nah, ketika 30 menit pertama sudah habis, saya lari ke soal-soal yang sebetulnya saya tuh bisa, tapi perlu waktu untuk misalnya untuk menggambar, untuk motret, untuk ngitung. Nah, saya lari ke soal-soal itu. Setelah itu baru ke soal-soal yang soalnya panjang, perlu waktu untuk membaca soal. Kemudian barulah ke soal-soal yang sulit gitu. Jadi itulah cara saya untuk memetakan supaya semua soal saya baca semua, dan ya yang bisa saya kerjakan tidak ada yang kelewat gitu akhirnya. Karena kan ada beberapa soal-soal yang mudah sekali, adanya itu disimpannya tuh di akhir. Ketika kita fokus di awal ke soal-soal yang sulit, akhirnya soal-soal yang di akhir ini terlewat gitu. Nah, itu sekedar trik untuk mengerjakan soal di hari H gitu. Tetapi apakah memang benar gitu ya si tips dan trik ini yang membuat saya lulus? Itu di part selanjutnya.